Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi abang-abang, ketemu lagi dengan Ustazah Ratu hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui pertempuran, dan yang kedua, melalui perundingan. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran. Yang pertama yaitu pertempuran Ambarawa, terjadi tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945 yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Hal ini terjadi karena kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 bertujuan untuk mengurus tawanan perang, akan tetapi secara diam-diam mereka dan Nica atau Belanda mempersenjatai para tawanan perang Ambarawa dan Magelang. Kemudian terjadilah insiden di Magelang antara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan tentara sekutu. Yang kedua adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Peristiwa 10 November ini merupakan pertempuran pertama setelah proklamasi. Dan tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga ada pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Margarana, dan yang terakhir yaitu agresi militer Belanda. Yang kedua yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian. Ada beberapa perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan para penjajah. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati, terjadi tanggal 11 sampai 15 November 1946. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Belanda dan menghasilkan 17 pasal. Dan yang kedua yaitu ada Perjanjian Renville, yang ketiga ada Perjanjian Rumroyen, dan yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan. Kehidupan masyarakat pada masa penjajahan mengalami penderitaan, baik dari segi ekonomi maupun sosial politik. Dari segi ekonomi, penjajahan Belanda memonopoli perdagangan. Masyarakat tidak bisa bergerak bebas. Pekerjaan mereka diawasi dan dibatasi oleh pemerintah koloni. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara penjajah pada masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu sistem tanam paksa, di mana petani dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran seperti rempah-rempah dan kopi. Petani tidak bisa menanam tanaman untuk kebutuhan hidupnya, sehingga mereka hidup dalam kelaparan. Yang kedua yaitu kebijakan sistem sewa tanah atau landrete. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Ketiga yaitu pada masa penjajahan Jepang.
masyarakat Indonesia diperintahkan untuk kerja paksa atau romusa. Masyarakat dipaksa membangun jalan, jembatan, goa, dan lain-lain tanpa dibayar. Mereka juga merampas seluruh hasil pertanian rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang mati karena kelaparan. Setelah melewati beberapa perjuangan yang berat, akhirnya Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Dengan kemerdekaan, Indonesia mendapatkan rasa aman dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan kemerdekaan, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mendapatkan pendidikan. Dari kejadian-kejadian tersebut berdampak juga pada perekonomian Indonesia. Yang pertama, perekonomian Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, mereka menerapkan beberapa sistem sebagai berikut. Yang pertama, kulturstelsel atau sistem tanam paksa, di mana Belanda yang diuntungkan, sedangkan Indonesia dirugikan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Pada sistem ini juga Inggris dan Jepang diuntungkan, sedangkan Indonesia dirugikan. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa pasca kemerdekaan, di mana perekonomian amat buruk karena peredaran mata uang lebih dari 1. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal, di mana perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Dan yang ketiga, masa demokrasi terpimpin dan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pada masa-masa ini, kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, pemerintah mengutamakan stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Pada masa ini, Indonesia berhasil meningkatkan ekonominya dan penurunan angka kemiskinan. Yang terakhir adalah masa Orde Reformasi. Pada masa ini, Indonesia berupaya untuk pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Waktunya latihan. Abang-abang bisa membaca pada halaman 90 sampai dengan 94. Waktunya mengerjakan. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.